Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Yesus rindu kita. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa Aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bukanlah rencana jahat Herodes yang menentukan perjalanan Yesus, tetapi kehendak Bapanya yang menentukan. Yesus harus taat kepada kehendak Bapanya, supaya manusia boleh memperoleh keselamatan yang Bapanya telah rencanakan dari awal mula. Penolakan dan kekecewaan menunggu di Yerusalem, tetapi ini pun tidak membuatnya takut. Yesus mempercayakan dirinya kepada Bapanya dengan utuh sampai ia dimuliakan. Yesus melakukan ini supaya kita boleh datang kepadanya untuk memohon bantuannya. Misalnya, ketika kita merasa takut, ketika kita kecewa, ketika kita menderita. Oleh sebab itu, Ia akan menolong kita. Mengapa? Karena Yesus telah mengalaminya, sehingga Yesus mampu menolong kita. Sungguh ini sebuah berita yang sangat sukacita, yang perlu kita beritakan kepada semua orang. Karena kita telah mengenakan Kristus, menggunakan Kristus, percaya kepada Kristus, kita perlu percaya bahwa kita akan mampu menghadapi segala cobaan dan segala kejahatan. Di dalam Kristus, kita telah menerima segala perlengkapan yang kita butuhkan, terutama untuk mewartakan Injil. Lalu apakah yang diharapkan dari kita?
yaitu kerelaan hati dan doa. Marilah kita mengingat mereka yang memberikan seluruh hidup mereka demi pemberitaan Injil. Lewat doa dan persembahan kasih kita kepada mereka, kita ikut ambil bagian di dalam pewartaan Injil. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga namamu semakin dikenal di seluruh muka bumi. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.